Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, klaim Menteri ESDM Bahlil soal 97% listrik menyala di Aceh menuai protes. Warga menegaskan kondisi lapangan berbeda, di mana listrik masih padam, rumah-rumah tetap gelap. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 bahwa listrik di Aceh sudah menyala 93% dan 97%. Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam. Pantauan di lokasi listrik masih padam. Seperti dilansir serambinews.com, listrik di sebagian wilayah Aceh pada Senin, 8 Desember 2025, malam masih padam. Misalnya di sebagian kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Biren, dan Gayo Lues. Kenyataan itu tidak sesuai dengan klaim Bahlil Lahadalia. Berbagai pihak di wilayah Aceh yang dihubungi serambinews.com secara terpisah, Senin, 8 Desember 2025, malam, sejak pukul 20.00-21.00 WIB menyatakan listrik di tempat domisilinya masih padam. Hilmi Irsyadi, 20, yang tinggal di Gampong Pangodeah, Kecamatan Ulekareng, Banda Aceh, mengatakan sejak Minggu pagi listrik padam total di desanya hingga Senin malam saat berita ini ditulis. Pernyataan yang sama disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Biren, M. Zubair MH tadi malam. Malam ini seluruh Biren gelap karena listrik masih padam, kata Zubair. Dari Gayo Lues, Syarifah Aini melaporkan bahwa tadi malam pun listrik padam di sana. Aini merupakan warga Banda Aceh yang sedang menjadi sukarelawan Psikososial Mitigation Disaster Muhammadiyah Center, MDMC, Aceh di Gayo Lues. Karena listrik masih padam di Gayo Lues, Aini harus pergi ke Masjid Taqwa Muhammadiyah setempat untuk cari sinyal Starlink dan mandi sore. Untungnya di Masjid Taqwa Muhammadiyah ada genset. Tapi, dihidupkan hanya pada setiap waktu sholat saja, ujar Aini. Ihsan MSN, dosen Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI, Aceh melaporkan bahwa listrik juga mati di Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, tempat ia bermukim. Matinya sejak maghrib, nyala siang, tapi nggak sampai 5 jam mati lagi. Padahal, sudah 2 hari mati, ujar Ihsan. Murni, salah seorang dosen di Darussalam, Banda Aceh, mengaku di kawasan tempat tinggalnya pun listrik mati tadi malam. Ia mengaku heran karena fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan klaim Menteri Bahlil di depan Presiden Prabowo saat berkunjung ke Biren, Minggu siang. Muhammad Naufal dari Sabang bahkan mengatakan, Bahlil merupakan bukti nyata begitulah tipikal pejabat di negara kita saat ini dalam melakukan komunikasi politik. Sukma, salah seorang dosen di Banda Aceh menyebut betapa sedihnya nasib masyarakat Aceh yang sudah dirundung bencana alam, masih saja diprank oleh Bahlil dalam 3 hari terakhir, sejak Jumat. Tak kalah geramnya terhadap klaim Menteri Bahlil, juru bicara pemerintahan Aceh, Muhammad MTA mengeluarkan bantahan resmi. Menurutnya, apa yang diakui Menteri Bahlil di depan Presiden Prabowo itu tidak sesuai kenyataan. Muhammad MTA juga berharap agar semua pihak hati-hati dalam menyampaikan kebijakan pusat, apalagi di tengah bencana yang berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat korban bencana dan terhadap pemerintahan. DPR minta Bahlil tak bohongi Presiden. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Thea Khalid, mengkritik laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa 97% listrik di Aceh telah menyala. Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menuduh Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut. Saat ini baru 60% listrik menyala di 18 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden. Jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat, ujar Khalid melalui telepon pada Selasa, 9 Desember 2025. Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat dan memperlambat penanganan bencana di Aceh. Laporkan data sesungguhnya, jangan asal Bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh, tegasnya. Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh. Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya. Tambahnya, kita semua bekerja untuk rakyat. Jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden, pungkasnya. Ombudsman minta pemerintah, lembaga laporkan informasi akurat. Dari Jakarta,
Pihak Ombudsman RI juga meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pasca bencana banjir di Aceh. Dalam situasi darurat, akurasi informasi sangatlah penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat. Anggota Ombudsman RI, Johannes Widijantoro, menegaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan. Sampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam, ujar Johannes pada Senin, 8 Desember 2025, di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025, di Biren, disampaikan bahwa 97% wilayah Aceh telah menyala dan siang kemarin ditargetkan mencapai 100%. Namun, pemantauan Ombudsman RI menemukan ketidaksinkronan antara laporan tersebut dengan kondisi di lapangan. Hingga berita ini ditayangkan, masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Karena fakta yang ada tidak sesuai dengan klaim Menteri ESDM, sehingga pernyataan Bahlil itu menjadi bahan gunjingan di Aceh. Ada warga yang menyebut bahwa Bahlil banyak dramanya. Bahkan ada yang menyebut itu hanyalah prank Bahlil terhadap rakyat Aceh yang sedang dirundung bencana besar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengingatkan bahaya laten dari perilaku koruptif yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memicu dampak sosial dan lingkungan yang masif. Ia menegaskan bahwa kerusakan alam dan kekacauan kebijakan publik seringkali bermuara pada praktik niretik di balik layar. Pernyataan keras ini disampaikan Fitroh saat menghadiri forum Bisik Batas, Bincang Asik Bangun Integritas, yang digelar Direktorat Jejaring Pendidikan KPK di Universitas Jana Badra, Yogyakarta, Senin, 8 Desember 2025. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, 2025. Perilaku koruptif dampaknya sangat dahsyat. Banyak bencana alam dan persoalan kebijakan yang kita hadapi hari ini tidak lepas dari perilaku koruptif di belakangnya, kata Fitroh di hadapan para dosen dan pengelola mata kuliah wajib kurikulum, MKWK, dari 20 perguruan tinggi di Yogyakarta. Tak hanya penangkapan koruptor. Menurut Fitroh, realitas ini menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada penangkapan para koruptor. Ia menjelaskan konsep Trisula KPK yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dalam konteks pencegahan bencana akibat korupsi, pendidikan anti korupsi, PAK, menjadi benteng pertama untuk mengubah perilaku masyarakat sejak dini. KPK bukan hanya penindakan, tapi penindakan hanya satu bagian. Kami ingin masyarakat melihat bahwa KPK tidak hanya menangkap orang, tetapi juga mengampanyekan dampak korupsi dan memperkuat sistem pendidikan anti korupsi, ujarnya. Dalam forum evaluasi tersebut, KPK menyoroti bahwa meski adopsi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi cukup tinggi, pelaksanaannya masih belum seragam. Tantangan utama meliputi kapasitas dosen yang belum merata, ketiadaan indikator capaian mutu yang baku, serta peran pemerintah daerah yang belum optimal. Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Jana Badra, Risdianto, menyetujui bahwa perbaikan harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Ia menekankan bahwa kesejahteraan bangsa sangat bergantung pada keberhasilan menekan korupsi, terutama di sektor sumber daya alam yang seringkali berkaitan erat dengan bencana ekologis. Jika sektor tambang dikelola tanpa korupsi, setiap orang Indonesia bisa mendapatkan 20 juta rupiah per bulan hanya dari hasil tambang. Maka perilaku koruptif harus dihilangkan, dan dunia pendidikan menjadi awalnya, kata Risdianto. Melalui forum Bisik Batas, KPK mendorong para akademisi untuk mengambil peran lebih aktif sebagai duta anti korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.